Baik, Pak Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Rian kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana dengan Bapak Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Rian. Mungkin hari ini kita banyak mengerjakan sesuatu hal, kegiatan-kegiatan di luar daripada pembelajaran di sekolah. Sebelum kita berbincang-bincang ringan, Pak Rian, kita menggunakan mindfulness ya. Kita Ya, siap Pak. tarik nafas 4 hitungan dulu dan keluarkan dalam 4 hitungan. Siap Pak. Sekali lagi Pak Rian. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa memberikan efek baik terhadap badan kita ya, sehingga Ya, nanti ketika dalam perbincangan kita lebih rileks dan dapat menemukan hal-hal yang kita harapkan bersama. siap Baik Bapak. Pak Rian, tadi sehat-sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak. Ya, ada hal yang perlu Pak Rian sampaikan tentang kesehatan dan keadaan yang Pak Rian alami saat ini? Oh iya Bapak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya ini unek-unek lah Pak. Saya melihat yang pertama Alhamdulillah diberikan kesehatan hari ini. Namun tadi Pak pada saat kegiatan pembelajaran sebelum pulang sekolah, saya melihat anak-anak sepertinya kurang menyadari akan kebersihan kelas Bapak. Saya melihat anak-anak itu beberapa anak ada yang membuang sampah di kolong meja, kemudian juga ada beberapa anak yang memang, apa namanya, tidak ikut piket kelas. Nah, hal itu, sepertinya mengganggu saya gitu. Walaupun mereka pada piket, namun kesadaran yang saya lihat itu kurang sepertinya. Begitu, Pak. Oke, apa yang tadi Pak Rian sampaikan unek-uneknya, semoga di perbincangan kita pada siang hari ini dapat bermanfaat. Apa yang Pak Rian harapkan daripada kegiatan kita berbincang-bincang di siang ini? Iya, Pak, yang saya harapkan sih, munculnya kesadaran anak-anak tentang kebersihan. Intinya kan ketika kelas bersih dan nyaman, kita juga di kelas akan kondusif dan pembelajaran akan lebih ideal gitu bagi anak-anak. Apalagi melihat kenyamanan ya, Pak, ya, ketika ada kebersihan pasti juga akan, eee, menjurus ke kesehatan anak-anak juga. Jadi yang saya harapkan ya anak-anak bisa disiplin dalam, membuang sampah pada tempatnya. Itu sih, Pak, yang saya harapkan gitu. Iya, dari apa yang Pak Rian sampaikan tadi, kita tujuan untuk perbincangan kali ini mendapatkan Mhm, solusi Pak ya, daripada iya, permasalahan yang ada di kelas Pak Rian tentang membuang sampah sembarangan gitu. betul, Pak. Bisa Pak Rian terangkan lagi untuk permasalahan-permasalahan kenapa sih anak-anak dapat melakukan hal itu, membuang sampah tidak pada tempatnya atau berserakan di kelas gitu sehingga tadi membuat keadaan kelas tidak nyaman gitu. Setelah saya melihat anak-anak, kecenderungan yang pertama itu anak tidak menjalankan, apa namanya, kesepakatan kelas, Pak. Karena di awal tahun ajaran kan kita sudah membuat kesepakatan kelas ya, dan dipajang ternyata kesepakatan kelas itu mereka belum melaksanakan dengan baik, itu yang pertama yang saya lihat. Kemudian yang kedua, saya melihat anak-anak itu sepertinya tidak mengetahui secara betul gitu, apa dampak dari, sampah yang berserakan di dalam kelas mungkin. Karena anak itu seperti biasa saja gitu, tanpa berpikir bahkan ada efek buat kesehatan mereka. Yang ketiga, kesadaran dirinya yang belum muncul, Pak. Yang saya lihat itu kesadaran akan kedisiplinan untuk menjaga kebersihan juga belum muncul di sana. Nah, namun di balik itu semua ada hal yang, saya lihat bahwa pentingnya ada tong sampah di kelas sepertinya, Pak. Karena, selama ini kan tong sampahnya ada di luar kelas, Pak. Menurut saya, salah satu penyebabnya juga itu. Jadi anak-anak ketika mau buang sampah
keluar kelas ketika belajar, jadi mereka itu malas mungkin karena asik belajar ya, Pak, ya, akhirnya mereka, nggak mau keluar udah aja dibuang di kolong meja, mungkin seperti itu sih, Pak, gambarannya kalau melihat gambaran, ketika di dalam kelas gitu. Jadi anak-anak saking nggak mau melewatkan kegiatan pembelajaran, akhirnya jadi ada negatifnya gitu. Itu mungkin, Pak, ada 4 hal yang saya perhatikan gitu, Pak. Iya, dari permasalahan tadi Pak Rian dapat, mengidentifikasi penyebab dari hal itu ya. Kalau tidak saya sangat menarik dengan kata-kata ketika ada keyakinan kelas ya, terus ada bagaimana kesadaran tadi disebutkan dan Mmm, Pak Rian juga mengatakan bahwa ada sarana dan prasarana yang belum memadai seperti halnya tong sampahnya di luar ya, sehingga mhm, anak-anak itu, malas membuang sampah karena jauh. Ada hal lain Pak Rian yang, menyebabkan anak-anak di kelas Rian, mempunyai kebiasaan yang kurang baik seperti membuang sampah tidak pada tempatnya tadi, di samping mmm, 4 hal tadi gitu Pak? iya, Pak, eee, sepertinya, Pak, selain dari keadaan di sekolah, yang saya perhatikan nih ada beberapa anak yang mungkin, terbawa kebiasaan dari rumah. Mohon maaf mungkin ya, Pak, ya, apakah mungkin di rumahnya juga tidak ditegur oleh orang tuanya mungkin, karena saya melihat ketika dia di lapangan pun sama, Pak, gitu. Baik di dalam kelas maupun di luar kelas, ketika di lapangan saya lihat dia itu buang sampah habis minum misalnya, Pak, botol minumannya itu buang aja di mana aja gitu. Sepertinya saya lihat, oh berarti anak ini bukan karena kendala tong sampah nggak ada di kelas, tapi karena kebiasaan mungkin, Pak, kebiasaan di rumahnya akhirnya terbawa ke sekolah gitu. Sepertinya juga mungkin, hal ini juga menjadi salah satu penyebab juga, Pak, akhirnya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu terbawa di kelas. Itu sih, Pak, yang saya perhatikan gitu, tapi tidak semua sih, Pak, hanya ada beberapa anak yang seperti itu saya lihat. Baik, terima kasih Pak Rian atas identifikasi masalahnya. Nah, kira-kira, ke depannya rencana aksi Pak Rian tuh dari permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan, apa yang akan dilakukan oleh Pak Rian? Mmm, dari hampir 5 yang saya tadi identifikasi ya, Pak, ya. Yang pertama, yang pasti akan mengembalikan tentang kesepakatan kelas, artinya kita akan mengulangi lagi, kesepakatan kelas itu dan di akhirnya dijadikan keyakinan kelas, Pak. Jadi supaya anak itu lebih memahami arti dari keyakinan kelas gitu kan, asalnya hanya sebuah pajangan kesepakatan kelas. Nah, anak-anak bisa diyakini gitu bahwa kesepakatan kelas ini harus kita gunakan sebagai pedoman pada saat kita di dalam kelas, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk meningkatkan kesadaran diri, saya akan mencoba menayangkan berbagai macam video di, sela-sela pembelajaran khususnya di materi IPAS misalnya contohnya, Pak, ya. Saya akan menyelipkan video tentang bahayanya sampah. Nah, ketika bahayanya sampah, terus akan membandingkan dengan kota atau negara-negara yang bersih gitu, Pak, Mmm, apa dampak dari sampah, kemudian apa dampak sampah terhadap, kesehatan manusia, kemudian dampak terhadap lingkungan, saya akan berikan itu secara rutin kepada anak-anak. Kemudian, yang berikutnya adalah, tentang tong sampah ya, Pak, ya, pengadaan tong sampah. Rencananya itu karena kan setahu saya ya, kalau misalnya di akhir-akhir ini mungkin sekolah belum bisa menyediakan. Nah, karena ini urgensi, saya berencana akan mengundang paguyuban paguyuban kelas khususnya paguyuban kelas saya untuk berdiskusi mencari solusi bagaimana caranya permasalahan ini bisa teratasi dengan cara bagaimana apakah bisa membeli tong sampah kah? Ataukah, ada sumbangan tong sampah dari paguyuban atau bagaimana? Itu. Kemudian yang terakhir yang terbawa dari rumah, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, mungkin saya juga akan melakukan parenting, Pak, kepada orang tua, rencananya juga akan mengundang orang tua kelas 6 itu semuanya untuk hadir gitu di kelas saya,
untuk membicarakan perilaku-perilaku hidup baik siswa baik di rumah maupun di sekolah. Itu mungkin ada 4 hal yang akan saya lakukan rencananya untuk bisa menyelesaikan eh, masalah ini gitu mungkin Pak. Luar biasa Pak Rian, dari permasalahan-permasalahan yang ada, Pak Rian memaparkan rencana itu sangat runut sekali, dan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebuah praktik baik yang bisa ditiru oleh sekolah-sekolah lain atau kelas-kelas lainnya Pak ya, yang tadinya Pak Rian menyelesaikan di kelas, mudah-mudahan menjadi budaya positif di sekolah ya Pak. Ada Pak untuk rencana ke arah sana dari kelas ke Amin. sekolah gitu Pak? Rencananya alhamdulillah Pak setelah berdialog dengan Bapak nih saya jadi terbuka gitu Pak. Rencananya malah terbersit sekarang Pak. Rencana juga mungkin setelah saya bisa berhasil, nah nanti juga bisa berbagi praktik baik dengan kelas yang lain karena saya lihat pun sama permasalahan ini mungkin umum di kelas-kelas lain bahkan mungkin di sekolah lain juga sama mungkin Pak. Jadi saya juga punya pikiran ke sana Pak untuk berbagi praktik baik gitu. Supaya Luar biasa pengalamannya Pak bisa Rian. diadopsi di sekolah lain. Keren, keren, luar biasa. Saya jadi terinspirasi Pak Rian, apa yang Pak Rian sampaikan menginspirasi saya untuk melaksanakan hal yang sama ketika ada permasalahan tentang sampah. Baik Pak Rian, dari rencana-rencana yang akan Pak Rian lakukan, komitmen apa yang akan Pak Rian terapkan, mengajak siapa dan waktunya kapan untuk komitmen terhadap rencana yang Pak Rian akan laksanakan di sekolah Pak Rian. Iya Pak, yang pasti komitmen yang pertama saya akan menjadi teladan dulu Pak buat siswa. Itu kan hal utama ya Pak ya. Jadi saya akan memberikan contoh-contoh nyata kepada anak-anak mengenai contohnya misalnya ketika saya di kelas, ketika ada sampah ya coba saya pungut gitu tanpa berbicara untuk menyuruh anak itu hal yang pertama. Itu mulai dari kapan ya? Mulai dari hari ini Pak. Saya mulai dari meneladani anak-anak dari hari ini. Kemudian mengenai dari pemberian atau pengarahan kepada anak tentang bahaya sampah itu mungkin akan saya lakukan mulai besok Pak. Jadi saya mohon izin besok saya akan menampilkan video dan menggunakan LCD proyektor kepada anak gitu untuk memberikan pengetahuan tentang bahaya sampah, kemudian apa sih fungsi dari kita ketika membuang sampah pada tempatnya, dan apa sih manfaatnya ketika kelas itu bersih gitu. Itu mulai bisa saya lakukan ketika besok. Kemudian rencananya untuk dengan paguyuban, saya akan melakukan perizinan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu insya Allah besok saya akan melakukan izin dulu untuk bolehnya kapan saya mengundang paguyuban karena di kegiatan itu pasti saya juga akan melibatkan kepala sekolah karena kan sebagai pimpinan saya sebagai pengarah gitu apakah kegiatan itu bisa terlaksana dengan baik atau bagaimana itu rencananya kalau misalnya kepala sekolah bisa mengizinkan ya secepatnya Pak kalau bisa sih minggu depan sudah bisa terlaksana. Nah, untuk kegiatan parenting pun rencananya Pak nanti setelah penilaian tengah semester itu pada saat pembagian raport PSTS itu jadi sekalian kegiatan parenting Pak. Rencananya mungkin di bulan depan itu saya akan mengumpulkan orang tua pada saat pembagian hasil laporan anak. Nah, di sanalah saya juga akan membagikan info tentang parenting atau kegiatan-kegiatan baik yang akan dilakukan anak baik di sekolah maupun di rumah. Itu hal-hal yang saya akan lakukan. Mudah-mudahan hal ini menjadi salah satu solusi gitu Pak ketika tadi saya mendapatkan permasalahan di kelas itu menjadi solusi terbaik gitu Pak. Baik, luar biasa Pak Rian, dari permasalahan yang ada timbul sebuah rencana ya. Terus ada juga komitmen Pak Rian tadi melibatkan kepala sekolah, berkoordinasi, itu sangat betul sekali ya. Karena hal itu nanti akan menjadi sebuah poin terpenting dalam pelaksanaan rencana yang Pak Rian jadwalkan. Nah, bagaimana Pak Rian dengan hal komitmen dengan orang tua?
yang dibangun untuk menyadarkan bahwa membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan itu hal yang harus dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar gitu. Mungkin hampir sama Pak dengan kepada ketika saya menghadapi orang tua, pasti saya akan beranjak dari, melihat lingkungan mereka. Saya pasti akan bertanya, "Bapak Ibu, bagaimana lingkungannya kalau misalnya bersih, apa yang dirasakan?" Mungkin beranjak dari menyadarkan dulu orang tua. Setelah orang tua merasa, oh sadar bahwa lingkungan bersih itu nyaman, nah kita mulai alihkan. Apakah ketika melihat, sampah risih atau tidak, nyaman atau tidak. Nah, dari hal itu mungkin saya beranjak untuk mengarahkan, oh dengan kondisi tersebut berarti artinya tidak baik ketika kita membuang sampah, baik anak-anak maupun orang tua gitu, Pak. Karena di balik itu semua pasti ada hubungannya ke kesehatan. Apalagi, kalau melihat sekarang ya sampah plastik itu bisa mengganggu lingkungan juga. Artinya, disadarkanlah orang tuanya gitu, Pak. Jadi bukan hanya Nah, anaknya juga mungkin ini jadi dengan orang tuanya. luar biasa variannya yang tadinya permasalahan di kelas, ini bisa jadi solusi di sekolah dan di keluarga sepertinya gitu. Baik Pak Rian, apa yang Pak Rian tadi sampaikan, itu ada hal yang lain yang ingin Pak Rian perbincangkan pada hari ini? Alhamdulillah, dari tadi Pak saya jadi terbuka ya Pak, sepertinya sudah cukup sih Sudah? Pak untuk Nah, baik. menyelesaikan permasalahan ini, saya jadi lega gitu Pak. Baik, perasaan Pak Rian setelah tadi katanya, aduh bingung tentang Mhm, permasalahan di kelas, setelah kita berbincang di siang hari ini yang cerah, bagaimana perasaan Pak Rian? yang pasti perasaannya plong gitu Pak, lega gitu, lega ketika tadi mulai, oh ternyata ketika Pak Adatia memberikan, apa namanya, pertanyaan pemantik, ide-ide tuh keluar gitu Pak. Oh ternyata setelah ini saya harus bagaimana, itu jadi keluar dengan sendirinya. Jadi Baik. akhirnya perasaan senang, plong, dan, sejujurnya sangat senang sekali gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Nah, nih Pak Rian, dari perbincangan kita, posisi Pak Rian pada saat ini kira-kira kalau dinilai nih, dari nilai 1 sampai dengan 10 berada di angka berapa dan bagaimana Oke, Pak Rian, meningkatkan angka tersebut nantinya? untuk saat ini yang saya rasakan ya, Pak, ya, mungkin untuk segi keteladanan saya di kelas, mungkin di angka 7 Pak. Karena, saya belum bisa berhasil gitu memberikan contoh kepada anak-anak untuk sadar tentang kebersihan. Nah, mudah-mudahan dari angka 7 ini, dengan tadi beberapa cara dan strategi yang akan saya lakukan ke depan, mudah-mudahan bisa meningkat gitu kompetensi saya dari asalnya 7 bisa mungkin 9 atau bahkan bisa sempurna, mudah-mudahan bisa di angka 10. Itu mungkin Pak, bisa Baik, bermanfaat gitulah buat orang-orang ya. terdekat gitu Pak. Baik, terima kasih Pak Rian. Sepertinya dari perbincangan ini banyak menginspirasi saya juga. Semoga apa yang Pak Rian sampaikan bisa bermanfaat bagi kelas-kelas yang lain, sekolah-sekolah yang lain, dan keluarga-keluarga dari murid-murid ya. Baik Pak Rian, kalau Iya. tidak ada hal yang diperbincangkan lagi, salam untuk keluarga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut tukar posisi Pak Rian. Ini Pak Rian 17 Siap, menit 20 detik ya. oh iya, Eh, siap. yuk kita lanjut Ya, sebagai Pak Rian sebagai coach baik. dan saya sebagai coach. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Datia. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rian saya sehat meskipun cuaca kemarin-kemarin ya sempat hujan dan Mhm, agak mendung gitu, angin besar. iya. Nah, dengan cuaca seperti ini kita sepertinya kita fokuskan diri dulu ya, Pak, ya, dengan Oh iya, teknik siap. stop dulu atau Pak, kita hirup napas dalam-dalam dalam 4 hitungan, kemudian kita keluarkan. Baik Pak Rian. Kita sekali lagi, Pak, tarik napas, keluarkan. Ya, oke. Bagaimana, Pak, perasaannya? Sudah Alhamdulillah Pak Rian. rileks? Sudah rileks betul sekali. Banyak kegiatan Oke. hari ini, ya. Tapi sepertinya, saya lihat mungkin ada hal yang mau Bapak sampaikan ya, Pak?
Nah, justru itu Pak, saya sangat bersyukur sekali hari ini bisa menghubungi Bapak ya, walaupun di waktu-waktu yang kita banyak kegiatan, saya itu merasa bingung harus bagaimana memecahkan masalah karena saya baru dapat tugas sebagai guru kelas 5 yang tadinya Mhm, di kelas bawah Pak, sekarang di kelas 5. Itu kondisi kelas yang tadinya kondusif tiba-tiba menjadi kurang kondisif karena mhm, ada murid pindahan yang notabene sering membuat, permasalahan, mengganggu temannya, hal-hal yang sepele pun ketika meminjam pulpen misalkan tidak mhm, dikasih, lalu berbuat anak tersebut mengganggu kepada temannya gitu. Jadi pembelajaran di kelas itu kurang kondusif, kurang nyaman, mhm, ada anak-anak yang merasa terintimidasi gitu, Pak. mhm. Oh gitu, Pak. Berarti sekarang kelasnya jadi kurang kondusif ya dari sebelumnya? Melihat jadi ada bahkan tadi ada sampai mengidentifikasi apa namanya, mengintimidasi teman-temannya. Nah, menurut Bapak, hal apa sih yang Bapak inginkan dari, kelas ini seharusnya bagaimana sih menurut Iya, Pak. Bapak? Sebenarnya saya tuh ingin ngobrol dengan Pak Rian tuh, ya semoga mendapat pencerahan ya, mendapat jalan keluar. Tujuan saya ngobrol dengan Pak Rian, berbincang itu, karena saya tahu Pak Rian berpengalaman di kelas atas gitu. Mmm, Bagaimana sih supaya pembelajaran di kelas itu kembali kondusif lagi gitu. mhm. Seperti itu, Oh, Pak. oke. Jadi Bapak pengen kondusif lagi ya seperti semula gitu, Ya, sebelum anak betul ini Pak Rian. anak Ya, ini, betul. masuk gitu atau pindah. Nah, Betul betul namun, sekali. sebelumnya Bapak apakah sudah melihat anak ini kenapa sih bisa seperti ini? Barangkali mungkin Bapak sudah mengamati gitu, anak ini tuh bagaimana gitu. Iya, Pak, di kelas kami kan di awal tahun ajaran itu membuat Mhm, sebuah keyakinan kelas ya, kesepakatan dengan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama sehingga menjadi keyakinan kelas, bahkan budaya positif sekolah pun sudah ada gitu. mhm, Seperti 5S, senyum, sapa, mhm, sopan, salam, santun, saling menghargai. Nah, mhm, karena ini notabene anak yang baru masuk dari sekolah yang lain, belum tahu kebudayaan dan kebiasaan di sekolah kami mhm, gitu. Kan biasanya anak baru tuh cenderung pendiam, ya Pak ya. betul, Nah ini betul Pak. kebalikannya Pak, malah bikin ulah gitu, sering mengancam, mengintimidasi temennya, hal-hal yang Mhm, terkecil pun kadang meminta uang, dapat laporan-laporan dari anak-anak. mhm, Ya kalau dilihat dari permasalahan itu, sepertinya anak ini ya, yang pertama belum mengetahui tentang keyakinan kelas yang ada di kelas 5. mhm, Ya, terus yang kedua, mungkin iklim belajar yang ada di sekolah sebelumnya dengan sekolah sekarang berbeda. mhm, Terus saya juga lihat bahwa anak ini memang waktu pendaftaran pertama diceritakan oleh ibunya ini broken ya, dalam artian, mhm, single parent ibunya. Ada kemungkinan anak ini perlu perhatian gitu. Dan sepertinya ini faktor saya juga Pak, belum memahami oh, tentang bagaimana menangani menangani anak supaya dia merasa diakui di kelas gitu. mhm, Jadi saya juga sebetulnya, oh jangan-jangan ini saya sendiri nih harus mencari, meningkatkan kompetensi tentang bagaimana melayani pembelajaran, siswa di kelas agar dia merasa diakui gitu, Pak, ya. mmm, Itu iya, tidak dibeda-bedakan. Terus juga saya belum mengetahui ini kondisi keluarganya di rumahnya bagaimana. Itu ada kemungkinan juga faktor lingkungan keluarga, Pak, mhm, yang tadi broken. Sepertinya itu juga mempengaruhi daripada kebiasaan anak tersebut yang ingin mencari mhm, perhatian. Seperti iya. itu, Pak. Oh seperti itu, Pak. Berarti Bapak sudah mengidentifikasi anaknya ya, Pak? Sepertinya yang ada hal lain lagi mungkin, Pak, yang mungkin Bapak teringat, kira-kira apa sih yang kayaknya ada yang terlewat gitu, apa? Kan tadi Iya, Bapak bilang, yang pertama itu karena anaknya belum mengetahui tentang keyakinan betul. kelas mungkin, kemudian, apakah Bapak sudah melakukan kegiatan tes diagnostik atau wawancara kepada anak Nah, tadi, sepertinya iya, Pak, sepertinya hal itu juga belum saya lakukan karena, anak tersebut kan baru mhm, 1 bulan masuk ke sekolah ini. Nah, mhm, itu yang
menurut saya tadi berkaitan dengan kemampuan untuk pelayanan itu salah satunya eh, belum melakukan asesmen awal Pak ya. Jadi saya teringat Iya, nih apa yang disampaikan Pak Rian. Terima kasih ya. Nah, iya Pak. hal tersebut juga bisa mempengaruhi anak tersebut belum mendapatkan pelayanan dari Mhm, saya seorang guru bagaimana untuk memberikan pelayanan mhm, terhadap anak tersebut gitu. iya. Nah, sekarang kan Bapak tadi sudah maksudnya mengidentifikasi ya tentang anak itu perkiraan penyebabnya mulai dari keyakinannya belum dia dipahami di kelas, kemudian, identifikasi ataupun diagnostik juga belum dilaksanakan. Nah, ke depannya langkah apa yang Bapak akan lakukan untuk menangani anak ini yang Bapak akan lakukan gitu, Pak? Baik, terima kasih Pak dari permasalahan-permasalahan tadi yang saya sebutkan dan alhamdulillah dibantu oleh Bapak juga untuk mengingat kembali apa sih yang sekiranya menjadi penyebab. Nah, yang pertama saya akan melakukan asesmen awal atau Mhm, asesmen diagnostik terhadap anak tersebut tentang baik nanti kebutuhan belajar anak, profilnya, minatnya, gaya belajarnya dan lain sebagainya gitu. Dan yang kedua, saya juga akan mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, melakukan mmm, home visit, berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui latar belakang anak ini kesehariannya bagaimana di rumahnya. mhm, Apakah memang dipengaruhi dari lingkungan rumah atau dari lingkungan sebelumnya gitu. Nanti mhm, akan mencoba melakukan pembicaraan mendalam kepada orang tuanya untuk mengetahui latar belakang anak ini gitu. Dengan wawancara terutama atau mengamati, mengobservasi daripada lingkungan tersebut. Yang selanjutnya juga Pak, saya akan merecall kembali tentang kesepakatan keyakinan kelas mhm, gitu, bahwa anak ini harus mengetahui bahwa kita itu harus saling menghargai, tidak mhm, boleh bermusuhan, tidak boleh mengganggu temannya, baik ketika belajar maupun berada di luar kelas gitu, artinya di lingkungan sekolah gitu. Dan merecall kembali. Jadi harus diberikan treatment mengetahui tentang nilai-nilai kebajikan yang mhm, nantinya akan menjadi keyakinan kelas dan disepakati secara bersama. Jadi merecall kembali. Bisa jadi dia itu melakukan hal tersebut karena tidak tahu tentang apa itu keyakinan kelas itu Pak ya. Dan yang paling penting ini Pak, saya ingin ya meningkatkan kompetensi saya sebagai mmm, guru untuk konsisten, terutama bagaimana saya bisa mengamalkan atau memahami dan nanti mengimplementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Karena saya masih sangat belum paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga saya nanti akan merencanakan untuk mengikuti peningkatan kompetensi tentang mmm, pembelajaran berdiferensiasi sehingga dapat melayani kebutuhan murid gitu Pak. iya, Baik melalui bimbingan teknis secara daring maupun mhm, luring, memanfaatkan PMM. Bahkan saya menginginkan sebuah kegiatan di mana saya bisa studi tiru mhm, terhadap pembelajaran berdiferensiasi ke sekolah-sekolah yang sudah berhasil melaksanakannya atau ke guru-guru yang sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, oke. Pak. Oh, luar biasa sekali Bapak. Ternyata Bapak sudah merencanakan dengan runtut sekali. Nah, kira-kira, Bapak juga punya rencana untuk berbagi praktik baik dengan kelas-kelas yang lain? Sepertinya ini juga, menjadi suatu permasalahan yang sama ya, Pak, ya, di beberapa kelas maupun beberapa sekolah. Rencana ke depan Bapak ada juga nggak untuk berbagi praktik baik Oh gitu iya, kepada Pak, rekan-rekan? betul sekali. Sebelum saya berbagi praktik baik, menilai keberhasilan saya juga ya tadi, dengan studi turu atau mengikuti komunitas belajar, baik di Mhm, sekolah saya sendiri maupun antar sekolah, yang sudah berhasil melakukan pembelajaran pelayanan berdiferensiasi kepada murid. Nah, nanti ketika saya bisa tiru apa yang disampaikan dengan memodifikasi
ya, mengamati dan melaksanakannya dan berhasil. Nah, saya juga akan berbagi praktik baik di komunitas belajar di sekolah terlebih dahulu gitu, Pak. Oke. Mudah-mudahan rencana ini bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang saya harapkan untuk terus meningkatkan kompetensi saya sebagai guru gitu, Pak. Oke, luar biasa ya, Pak, ya. Nah, sekarang dari rencana-rencana Bapak, komitmennya mulai dilakukan kapan, Pak? Terus, butuh dukungan siapa aja nih, Pak, untuk bisa melaksanakan semua rencana yang Bapak inginkan tadi, Pak? Baik, Pak. Nah, tentunya rencana ini akan berhasil kalau kita berkolaborasi ya. Artinya saya sebagai pendidik di sini harus berkoordinasi dengan yang mempunyai kebijakan. Dalam hal ini di Betul. sekolah itu kepala sekolah. Jadi saya akan berkoordinasi kepada kepala sekolah, menyampaikan permasalahan yang ada di kelas saya, lalu menyampaikan juga rencana-rencana untuk solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, dan tentunya membuat timeline program, baik waktu, tempat, dan siapa saja yang diajak nanti tentunya ini dengan persetujuan kepala sekolah. Dan hal tersebut juga saya melibatkan rekan sejawat tentunya Mmm, untuk mendukung daripada rencana-rencana yang saya sampaikan tadi gitu. Nah, karena hal ini juga melibatkan orang tua yang tadi saya ingin melakukan home visit, sepertinya tidak hanya home visit dilakukan pada peserta didik tersebut saja mhm, gitu Pak ke depannya. Jadi harus ada yang namanya home visit ke seluruh mhm, siswa yang sudah terprogramkan nanti yang disampaikan kepada kepala sekolah. mhm, Dan saya juga tentunya ini Pak, nanti ada tadi kelewat ya tentang segitiga restitusi juga iya, akan saya praktekkan gitu, mhm. untuk mengetahui penyebab dan mengembalikan anak ke hal yang baik ke komunitasnya gitu, ke Oke, kelompok. luar luar biasa. Nih, saya tertarik sekali dengan Pak, dengan kegiatan home visit, Pak. Mungkin hal ini bisa dilakukan juga mungkin ya, Pak, di kelas-kelas yang lain. Menurut Pak Datia, kegiatan home visit ini bisa berjalan baik ketika didukung sama siapa saja nih, Pak? Nah, tentunya sama kepala sekolah, Pak, ya. Karena hal ini kan tetap ketika kita keluar meskipun di luar jam sekolah, jam kerja, Mhm, kita harus mendapatkan izin dari kepala sekolah dan tentunya, program ini harus diketahui oleh seluruh wali kelas di kelas 5. mhm, Artinya ada undangan rapat terlebih dahulu bahwa mmm. nanti ada program home visit ke setiap masing-masing peserta didik atau ke setiap murid dengan tujuan Ini mengetahui Bapak Ibu kita 5 menit lagi ya bagaimana Bapak Ibu ya, 5 menit lagi untuk itu sesi Pak coaching. yang Oh saya gitu. Oke Bapak ingin ya. sampaikan ya. Terima kasih. Iya. Wah, luar biasa sekali Pak Datia, mulai runtut sekali ya, Pak, ya, mulai dari tadi permasalahan yang anak membuat, kurang kondusifnya di kelas, akhirnya Bapak bisa mengetahui, mengidentifikasi, sampai merencanakan, bahkan bisa melakukan perencanaan aksinya gitu. Nah, menurut Bapak, dari hal-hal tersebut, Bapak sekarang posisinya ada di berapa? Kalau misalkan saya kasih skor 1 sampai 10, Bapak posisinya ada di mana sekarang, Pak? Dari posisi sekarang saya di 7 Pak ya, karena tadi Mmm, saya perlu meng-upgrade diri, terus, menyadarkan diri untuk senantiasa memberikan pelayanan yang, eee, sesuai dengan kebutuhan anak dengan meningkatkan kompetensi mengikuti mengikuti BIMTEK dan yang lainnya. Nah, di sekarang posisi 7 mudah-mudahan ke depannya bisa ya bisa 10 gitu Pak, harapannya mah. luar biasa. Seperti itu Pak, Ya, ya. luar biasa sekali Pak Datia. Bagaimana perasaannya nih setelah hal-hal ini bisa terencana dengan baik seperti ini sama Bapak? Apa yang Bapak rasakan setelah bisa ngobrol dengan saya? Iya Pak, yang tadinya meskipun saya kata kabarnya baik Pak, gini sehat dan walafiat, mungkin secara fisik gitu ya, tapi secara psikis saya, keinget terus bagaimana untuk, tadi, memberikan solusi terhadap permasalahan. Rasanya bahagia dan ya luar biasa refresh gitu Pak ya,
Emplong lah ibaratnya, karena mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari, pertanyaan-pertanyaan Bapak dan solusi-solusi yang, tadi saya sampaikan itu, latar belakangnya dengan kata-kata pertanyaan pemantik yang Bapak berikan itu luar biasa. Saya sehingga sekarang menjadi lebih lebih optimis, lebih excited lagi untuk menerapkan yang tadi disampaikan. Terima kasih banyak Oke, Pak, menginspirasi. sama-sama. Menginspirasi juga Bapak, tadi segala macam yang Bapak sampaikan menjadi inspirasi bagi saya. Oke, Bapak mungkin, kita bisa lanjutkan nanti ketika kita bertemu lagi ya. Bapak, terima Iya, kasih banyak setelah kita berbincang. Semoga Pak Datia sehat selalu dan keluarga. amin amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.